Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat, Dr. Laksmi selaku fasilitator dari SGD A9, Dr. Ratnayanti selaku evaluator dari SGD A9, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari SGD A9 akan mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Endothelial Cell Structure and Function. Harapan kami adalah semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Mozawida Paradila dari SGD A9 dengan NIM 250-251-1209. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang. Istilah endotelium pertama kali diperkenalkan oleh Wilhelm His pada tahun 1865. Endotelium merupakan lapisan tipis sel yang melapisi bagian dalam sistem kardiovaskular, limfatik, dan rongga tubuh. Sel penyusunnya disebut sel endotel yang terdiri dari dua jenis, yaitu sel endotel vaskuler yang berkontak langsung dengan darah dan sel endotel limfatik yang berkontak langsung dengan getah bening. Endotelium berperan penting dalam hemostasis, permeabilitas, pencegahan agregasi trombosit, inflamasi, serta fungsi endokrin. Ia juga berperan menjaga stabilitas dan fungsi pembuluh darah. Gangguan pada endotel dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, trombosis, gangguan pembekuan, gagal ginjal, obesitas, dan hipertensi. Sehingga kesehatan endotelium perlu dijaga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Pratnya Prameswari dengan NIM 2502511227 dengan nomor urut 11 dari kelompok SGD A9. Di sini saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah dan tujuan mengenai student project Endothelial Cell Structure and Function. Rumusan masalah yang kami tetapkan diantaranya yang pertama, apa yang dimaksud dengan sel endotel dan bagaimana konsep umumnya dalam sistem tubuh manusia. Yang kedua, bagaimana struktur umum sel endotel meliputi bentuk, ukuran, susunan lapisan, serta hubungan antar selnya. Yang ketiga, apa saja komponen utama penyusun sel endotel dan bagaimana fungsi masing-masing komponen tersebut. Yang keempat, bagaimana klasifikasi jenis-jenis sel endotel berdasarkan strukturnya. Yang kelima, bagaimana variasi morfologi sel endotel pada berbagai organ seperti otak, ginjal, hati, dan paru. Yang keenam, bagaimana hubungan antara sel endotel dengan komponen matriks ekstraseluler dalam menunjang fungsi vaskular. Yang ketujuh, apa saja fungsi utama sel endotel dalam tubuh. Adapun tujuan yang berkaitan dengan rumusan masalah tadi diantaranya yang pertama, menjelaskan konsep umum sel endotel serta peranannya dalam sistem vaskular tubuh manusia. Yang kedua, menguraikan struktur umum sel endotel mencakup bentuk, ukuran, susunan lapisan, dan hubungan antar sel. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen utama penyusun sel endotel serta fungsinya. Yang keempat, menganalisis klasifikasi jenis-jenis sel endotel berdasarkan strukturnya. Yang kelima, menjelaskan variasi morfologi sel endotel pada organ seperti otak, ginjal, hati, dan paru, serta kaitannya dengan fungsi organ. Yang keenam, menjelaskan hubungan antara sel endotel dengan matriks ekstraseluler dalam menjaga integritas dan fungsi vaskular. Yang ketujuh, menguraikan berbagai fungsi utama sel endotel. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Nyoman Indah Trapsari dengan 3 digit NIM terakhir 219. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait manfaat yang diberikan dari penulisan ini. Jadi penulisan ini memberikan kontribusi dari 3 sisi utama. Yang pertama itu bagi penulis. Kegiatan ini itu membantu kami dalam memahami secara komprehensif bagaimana 7 fungsi utama sel endotel, baik sebagai barrier, pengatur tonus vaskular, hemostatis, inflamasi, angiogenesis, endokrin, dan transport. Selain itu, penulis juga mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan analisis kritis, terutama dalam memahami bagaimana mekanisme patologis klinisnya. Kemudian yang kedua, manfaat bagi pembaca adalah penulisan ini menjadi sumber informasi dasar yang sistematis untuk studi lanjutan di bidang kardiologi, imunologi, dan vaskular, serta dapat menjadi referensi akademik dalam penelitian biomedis. Dan dalam aspek yang ketiga, atau manfaat yang ketiga adalah bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penulisan ini itu berperan dalam memperjelas peran sel endotel sebagai target terapi maupun diagnostik serta memberikan landasan teoritis bagi pembentukan hipotesis baru untuk pencegahan penyakit vaskular seperti aterosklerosis dan hipertensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dokter.
Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimari Putradara Primarani dengan NIM 250251117. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep umum dari sel endotel. Jadi, sel endotel itu merupakan lapisan sel pipih yang melapisi pembuluh darah dan limfa. Yang dimana sel endotel ini berfungsi sebagai batas antara darah dan jaringan. Selain sebagai pelindung, endotel juga berperan aktif dalam mengatur aliran darah, pembekuan, dan respon imun melalui zat seperti NO, endothelin 1, serta beberapa molekul adesi lainnya. Fungsinya ini dipengaruhi oleh aliran darah dan berperan penting dalam pembentukan pembuluh baru atau angiogenesis. Disfungsi endotel dapat memicu penyakit seperti aterosklerosis, hipertensi, dan trombosis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ika dari Taman Pertana dengan 3 digit terakhir 713, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian struktur umum dari sel endotel. Yang pertama ada bentuk dan ukuran, di mana sel endotel itu memiliki bentuk dan ketebalan yang bervariasi tergantung dari jenis pembuluh darah dan kondisi hemodinamiknya. Ketebalan ini bisa berkisar dari 0,1 mikrometer pada kapiler dan vena hingga 1 mikrometer pada aorta. Umumnya itu berbentuk endotelium squamosum simplex atau endotel pipih selapis. Selanjutnya itu ada susunan lapisan endotel, di mana lapisan endotel ini tersusun atas 3 bagian utama. Yang pertama itu ada adventitia, bagian terluar yang mana mengandung fibroblast penghasil ekstraseluler matriks atau ECM. Yang kedua itu ada bagian media atau tengah yang mana terdiri atas otot polos yang berfungsi untuk melakukan kontraksi dan penyerapan nutrisi. Yang ketiga itu ada intima yang mana itu bagian terdalam, di mana terdiri atas elastika internal atau memberikan elastisitis, dan endotelial cell yang mana untuk menjaga keseimbangan darah. Saya akan membahas pada bagian hubungan antar sel. Sel endotel itu saling terhubung melalui yang bagian yang bernama endothelial junction, di mana berfungsi untuk menjaga integritas dan komunikasi antar sel. Di mana terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada tight junction atau TJ yang berfungsi untuk mencegah kebocoran antar sel. Yang kedua itu ada gap junction atau GJ yang berfungsi untuk memungkinkan pertukaran sinyal dan komunikasi antar sel yang penting dalam perbaikan jaringan. Yang ketiga itu ada adherence junction atau AJ yang berfungsi sebagai perekat antar sel untuk menahan tekanan aliran darah. Perkenalkan, nama saya Marina Felicia Irawan dengan NIM digit terakhir 231 dengan nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama dari sel endotelial itu sendiri. Yang pertama ada nukleus, yaitu memiliki bentuk pipih elipsoid di tengah sel yang fungsinya untuk menyimpan DNA dan mengatur ekspresi gen seperti enos untuk vasodilatasi serta respon terhadap shear stress. Yang kedua ada sitoplasma dan organel, di mana dia tipis dan memanjang, mengandung mitokondria, Golgi, dan lain-lain yang menjaga bentuk dan respon mekanik sel. Ketiga ada membran plasma, di mana dia tersusun dari lapisan lipid ganda dan memiliki glikokalix, sensor dan filter, VA cadherin, adhesi antar sel, dan caveoli, yaitu transitosis dan lokasi. Untuk komponen selanjutnya ada badan Weber pellet, yaitu organel khas endotel berisi VWF yang berfungsi untuk hemostasis, dan P-selektin untuk adhesi leukosit yang dilepaskan saat stres mekanik atau inflamasi. Lalu kelima ada basa lamina, di mana lapisan matriks kolagen 4 dan laminin sebagai penopang struktur dan filter selektif antar endotel dan jaringan di bawahnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Dewa Gemasmina Dewi dengan NIM belakang 217. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sel endotel berdasarkan strukturnya. Yang pertama yaitu ada continuous endothelium. Nah, jenis ini itu punya struktur yang paling rapat dan tidak memiliki pori-pori. Jadi sangat selektif terhadap zat yang bisa lewat. Biasanya ada di otak, jantung, paru-paru, dan juga kulit. Di otak, jenis ini membentuk blood-brain barrier atau BBB, di mana melindungi otak dari zat berbahaya. Selain itu, continuous endothelium juga menghasilkan nitric oxide untuk menjaga tekanan darah itu tetap stabil. Karena fungsinya sangat penting, yaitu kerusakan pada sel endotel jenis ini itu bisa menyebabkan penyakit seperti hipertensi atau aterosklerosis. Yang kedua yaitu fenestrated endothelium. Nah, kalau fenestrated endothelium itu punya lubang-lubang yang kecil disebut dengan fenestrae. Struktur ini bikin pertukaran zat itu jadi lebih cepat. Jenis ini banyak ditemukan di ginjal, usus halus, dan juga kelenjar endokrin. Contohnya di ginjal, pori-porinya itu membantu proses penyaringan darah tanpa melepas protein besar. Di kelenjar seperti tiroid ataupun pankreas, struktur ini membentuk hormon cepat masuk ke aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh.
Yang ketiga yaitu discontinuous endothelium. Jenis terakhir ini yang paling renggang disebut juga dengan sinusoidal endothelium. Celahnya besar dan membran basalnya itu tidak utuh. Jadi, zat besar seperti protein dan sel darah itu bisa lewat dengan mudah. Biasanya ada di hati, limpa, dan juga sumsum tulang. Di hati, jenis ini membantu proses metabolisme dan detoksifikasi. Di sumsum tulang, dia memudahkan sel darah untuk masuk ke sirkulasi tubuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Rama Raditya Martika dengan 3 digit NIM terakhir 221. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai variasi morfologi berdasarkan lokasi organ. Jadi, sel endotel ini memiliki struktur dan fungsi berbeda di tiap organ, menyesuaikan kebutuhan masing-masing jaringan. Di otak, endotel membentuk sawar darah otak dengan sambungan sangat rapat untuk melindungi otak dari zat berbahaya. Di ginjal, endotel berlubang memungkinkan filtrasi darah, memisahkan air dan molekul kecil dari protein besar. Di hati, endotel sinusoidal memiliki celah besar yang memungkinkan pertukaran langsung antara darah dan hepatosit untuk detoksifikasi. Sedangkan di paru, endotel tipis dan permeabel memfasilitasi pertukaran gas O2 dan CO2 secara efisien, dan secara keseluruhan, endotel menunjukkan heterogenitas yang tinggi dari penghalang rapat di otak hingga struktur terbuka di hati dan ginjal demi mendukung fungsi spesifik tiap organ. Sekian, terima kasih. Om Sandi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diong Kakang Gede Pramana Arta dengan NIM 25025111223. Kali ini saya akan membahas tentang sel endotel. Jadi sel endotel itu merupakan lapisan tunggal yang melapisi bagian dalam pembuluh darah dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan fungsi vaskular. Salah satu fungsi utamanya adalah berinteraksi dengan matriks ekstraseluler atau ECM, yaitu jaringan penopang yang membentuk membran basal tempat sel endotel melekat. Jadi hubungan antara sel endotel dan ECM berperan besar dalam mengatur bentuk perlekatan, pergerakan, serta fungsi endotel, termasuk dalam proses angiogenesis, pengaturan permeabilitas, dan penyembuhan luka. Jadi komponen utama ECM di sekitar sel endotel meliputi kolagen tipe 4 yang memberikan kekuatan struktural laminin yang membantu adesi dan diferensiasi, fibronektinin, serta fibronektin yang berperan dalam migrasi sel, dan proteoglikan seperti heparan sulfat yang mengatur aktivitas faktor pertumbuhan seperti VEGF dan FGF. Interaksi antara sel endotel dan ECM dimediasi oleh reseptor integrin yang menghubungkan bagian luar sel dengan sitoskeleton di dalam sel. Jadi aktivasi integrin akan memicu sinyal melalui enzim seperti FAK dan SRC kinase yang berperan dalam pengaturan migrasi, proliferasi, dan pembentukan pembuluh darah baru. Secara fisiologis, interaksi ini penting untuk menjaga permeabilitas pembuluh darah, mendukung proses angiogenesis, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kematian sel endotel. Namun, pada kondisi patologis seperti aterosklerosis, diabetes, atau inflamasi kronis, komposisi ECM dapat berubah, misalnya terjadi peningkatan kolagen dan penurunan laminin. Hal ini menyebabkan disfungsi endotel, peningkatan stres oksidatif, dan gangguan fungsi vaskular secara keseluruhan. Hubungan antara sel endotel dan ECM merupakan komponen kunci dalam menjaga struktur dan fungsi pembuluh darah, serta berperan penting dalam proses regenerasi dan penyakit vaskular. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Quinara Soeharto Tanaka, nomor urut 5 dengan NIM 25025112115. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi umum dari sel endotel. Yang pertama, sebagai penghalang. Sel endotel menjadi pembatas antara darah dan jaringan. Mereka mengatur keluar masuknya cairan, ion, dan sel imun. Saat peradangan, zat seperti histamin dan VEGF bisa membuat dinding pembuluh darah lebih bocor dan menimbulkan pembengkakan. Yang kedua, mengatur tonus vaskular. Endotel membantu pembuluh darah melebar dan menyempit. Zat seperti NO dan prostasiklin melebarkan pembuluh darah, sedangkan endotelin 1 dan tromboksan A2 menyempitkan. Keseimbangan ini penting untuk menjaga tekanan darah. Nah, yang ketiga, sebagai fungsi hemostatik atau pembekuan darah. Dalam kondisi normal, endotel mencegah pembekuan darah, tapi jika pembuluh darah rusak, endotel membantu proses pembekuan untuk menghentikan perdarahan. Terima kasih. Izin melanjutkan, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farel Jovan Susanto dengan NIM 25025111211. Selanjutnya yang keempat itu fungsi imun dan inflamasi.
Endotel membantu sistem imun dengan menarik sel darah putih ke area infeksi atau luka, serta menghasilkan zat pemicu peradangan. Selanjutnya yang kelima, pembentukan pembuluh baru atau angiogenesis. Saat kekurangan oksigen atau luka, endotel dapat tumbuh dan membentuk pembuluh baru. Proses ini penting untuk penyembuhan luka, tapi juga bisa terjadi pada tumor. Yang keenam, fungsi metabolik dan hormon, atau yang biasa disebut endokrin. Endotel menghasilkan berbagai zat penting seperti NO, endotelin, dan angiotensin 2 yang membantu mengalirkan darah dan keseimbangan oksigen. Yang ketujuh, transport dan sinyal. Endotel membantu memindahkan zat seperti protein dan lemak melalui dinding pembuluh. Selain itu, endotel bisa merasakan tekanan aliran darah dan mengubahnya menjadi sinyal untuk menyesuaikan fungsi pembuluh. Baik, selanjutnya saya Ida Ayu Sri Parwati Purba dengan NIM 25025 11229. Mohon izin dokter, saya akan menjelaskan bagian bab 3 yaitu kesimpulan. Nah, jadi sel endotel itu adalah lapisan epitel selapis pipih yang berperan penting dalam mengatur aliran darah dan homeostasis, yang mana endotel ini bekerja sebagai organ parakrin dan endokrin aktif yang menjaga keseimbangan vaskular dan mencegah pembekuan darah yang berlebihan. Nah, strukturnya itu berupa lapisan tunggal dengan tight dan adherence junction untuk menjaga permeabilitas. Nah, komponen pentingnya itu ada glycocalyx sebagai sensor tekanan aliran darah, dan badan Weber-Palade yang menyimpan VWF dan P-selektin untuk respon homeostasis. Nah, jadi berdasarkan permeabilitasnya, itu endotel dibagi menjadi continue atau otak, kemudian fenestrata atau ginjal, kemudian sinusoidal yaitu hati. Nah, variasi ini mencerminkan fungsi organ tersebut, yang mana otak berperan sebagai protektif, kemudian ginjal sebagai filtrasi cepat, kemudian paru sebagai difusi gas, dan hati sebagai pertukaran makromolekul. Nah, jadi secara keseluruhan, endotel itu berfungsi sebagai penghalang transport, pengatur tonus vaskular, kemudian pengendali homeostasis, serta berperan dalam inflamasi, angiogenesis, dan metabolisme. Mohon izin dokter, sebelumnya perkenalkan saya Yomanda Dinda Karnia Karisma dengan 3 digit NIM terakhir 225. Jadi di sini berdasarkan penulisan ilmiah yang telah kelompok kami buat, adapun 3 saran utama yang dapat kami ajukan. Yang pertama yaitu dari prioritas klinis, di mana terapi vaskular perlu difokuskan tidak hanya pada kontrol tekanan darah dan kolesterol, tetapi juga pada pemulihan fungsi endotel melalui peningkatan produksi NO serta pengembangan biomarker untuk deteksi dini. Yang kedua yaitu fokus penelitian, di mana penelitian perlu memperdalam perbedaan jenis endotel untuk pengembangan terapi spesifik organ dan memahami peran glycocalyx dalam mengubah tekanan aliran darah menjadi sinyal biokimia. Dan yang ketiga yaitu di luar klinis, di mana edukasi terhadap masyarakat itu tentang pentingnya kesehatan pembuluh darah perlu untuk ditingkatkan melalui seperti promosi gaya hidup sehat dan pencegahan faktor resiko. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan kata ataupun pengucapan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.